Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insani Mazelfi dan Bapak Devriko Gusma Putra eh, yang telah menjadi dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, itu Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Mochi. Yang beranggotakan kelompok saya sebagai Tiara Intanda Fitra dengan nomor NIM 210052279. Saya M. Satyagraha Ardana dengan NIM 21005222025. Saya Rian Satria dengan NIM 2300522059. Baiklah, pada mochi ini informasi umumnya, mochi ini merupakan kue atau cemilan yang berasal dari Jepang yang terbuat dari beras ketan. Dan juga mochi ini dikenal dan disukai pada pada banyak kalangan, bisa anak kecil, remaja, dan dewasa. Dan juga mochi ini juga memiliki banyak varian rasa, ada strawberry, mangga, coklat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aliran data internal dan eksternal pada usaha mochi. Yang pertama itu ada top manajemen. Pada top manajemen ini merupakan puncak piramid terhadap owner yang merupakan pimpinan yang bertugas mengambil keputusan strategis pada perusahaan untuk membuat rencana usaha jangka panjangnya. Yang kedua ada middle management. Eh, Ini merupakan tingkat yang dipegang oleh manajer yang mengatur koordinasi aktivitas yang ada dalam perusahaannya. Yang ketiga ada operasional personal. Pada bagian ini merupakan bagian terakhir yang dipegang oleh karyawan sebagai orang yang membantu dalam kegiatan untuk mengoperasionalkan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada model umum sistem informasi akuntansi. Di sini ada bagian eksternal, yaitu supplier, pemerintah, dan bank. Selanjutnya ada pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data secara terkomputerisasi. Selanjutnya ada proses data. Di sini pencatatan data dan pengklasifikasikan data. Lalu informasi umum hasil keputusan yang telah diputuskan mengenai sumber data yang telah diterima. Selanjutnya penggunaan akhir eksternalnya ada supplier, pemerintah, juga bank. Selanjutnya ada proses perubahan data. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Pada proses ini ada memproses entry data transaksi yang dilakukan dalam usaha mochi. Selanjutnya memproses data. Memproses data transaksi yang telah dikumpulkan lalu mengelompokkan data sesuai tanggal transaksinya. Ya, selanjutnya ada pengelolaan data. Data yang telah diproses selanjutnya diolah oleh sistem. Selanjutnya ada penyampaian informasi hasil. Pada hasil ini, pencatatan data, pengumpulan data yang telah diperoleh secara komputerisasi. Yang kedua ada pengklasifikasikan data, disusun berdasarkan jenis-jenisnya seperti beberapa kotak packing yang telah terpakai dan tersisa, dan sisa bahan baku mentah, dan sebagainya. Selanjutnya ada resiko yang terjadi pada usaha mochi. Yang pertama itu ada resiko pemasaran. Kota Padang merupakan kota yang termasuk memiliki banyak pengusaha industri kecil seperti pengusaha mochi yang telah tersebar di beberapa wilayah Kota Padang sehingga meningkatnya persaingan pada usaha mochi tersebut. Yang kedua ada risiko permodalan. Pada segi modal, usaha mochi dapat dikatakan sangat kecil karena mochi digunakan berdasarkan dari hasil penjualan dari hasil usaha produksi sebelumnya. Hal ini menyebabkan industri mochi lambat untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga, ada risiko SDM, terbatasnya wawasan bisnis yang dimiliki oleh pengusaha dan kurangnya keterampilan yang dimiliki pengrajin usaha mochi. Selanjutnya, ada upaya pengendalian dalam risiko penjualan mochi. Yang pertama itu meningkatkan pemasaran dengan mempromosikan usaha industri mochi tersebut, yaitu dengan mengadakan pegelaran di tingkat provinsi, sehingga industri kecil mochi dapat dikenal hingga tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Selanjutnya, meningkatkan wawasan bisnis pengusaha dengan mengadakan pertemuan antar pengusaha dengan pengusaha mochi lainnya. Meningkatkan keterampilan
dengan memberikan pelatihan kepada para pengusaha mochi. Selanjutnya, eh, meningkatkan permodalan bagi para pengusaha industri kecil, yaitu dengan menyediakan fasilitas permodalan bagi pengusaha industri kecil bank dengan bank daerah atau lembaga yang terkait untuk menyediakan pemberian modal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pencatatan dan pelaporan keuangan pada flowchart. Di flowchart ini kita memiliki 4 bagian. Yang pertama itu ada karyawan, lalu bagian produksi, serta bagian operasional dan owner. Nah, di bagian pertama ini kita mulai dengan menginput data pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Lalu data pesanan tersebut kita serahkan pada bagian produksi. Lalu data pesanan yang telah ada di bagian produksi kita memproses pesanan pelanggan. Setelah itu pesanan pelanggan, setelah pesanan tersebut jadi, kita serahkan lagi di bagian karyawan untuk mencetak struk pembayaran dan memberikan pesanan kepada pelanggan. Setelah itu, struk pembayaran telah dicetak, lalu menyimpan data penjualan dan menutup kas pada hari tersebut. Setelah itu, kita menghasilkan 2 dokumen data penjualan. Yang pertama kita arsipkan, yang kedua kita serahkan kepada bagian operasional. Setelah itu, di bagian operasional kita menginput data penjualan, lalu input data ke dalam jurnal, buku besar, neraca, dan lain sebagainya. Setelah itu, pengolahan data ke dalam laporan keuangan. Setelah itu, kita bagi ada dokumen dan file laporan keuangan. Setelah itu, kita mendapatkan 2 laporan keuangan. Yang pertama, kita arsipkan. Yang kedua, kita serahkan kepada owner. Lalu owner melakukan pengecekan pada laporan keuangan. Setelah itu laporan telah ditetapkan dan selesai. Baiklah, selanjutnya siklus pendapatan usaha mochi akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan usaha mochi. Bagian yang terlibat dan dokumen yang digunakan pada siklus pendapatan. Bagian yang terlibat, yang pertama, customer atau biasa disebut pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan sesuai menu yang diinginkan pelanggan. Yang kedua, bagian kasir, melakukan konfirmasi pesanan customer, lalu menginput dan memproses pembayaran pelanggan pada layar monitor. Yang ketiga, bagian produksi, menyiapkan pesanan customer, lalu diberikan pada bagian kasir untuk diberikan pesanan beserta bil pesanan. Untuk dokumen yang digunakan, yang pertama, bukti pembayaran, digunakan sebagai bukti transaksi pendapatan dari pelanggan atas produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, laporan keuangan harian. Transaksi yang terjadi pada harian akan otomatis tersimpan pada sistem informasi usaha mochi yang akan disimpan pada file laporan keuangan harian. Untuk keputusan kunci pada siklus pendapatan usaha mochi, yang pertama, bagaimana pesanan dapat dikirim kepada customer? Apakah perusahaan membentuk armada pengiriman sendiri atau memberikan kepada pihak lain? Usaha mochi hanya menyediakan penjualan di toko saja, karena ketahanan mochi jika dilakukan pengiriman akan merubah tekstur mochi tersebut. Yang kedua, bagaimana dapat mengembangkan kustomisasi produk pada masing-masing keinginan konsumer. Usaha mochi mengembangkan produknya dengan memberikan menu-menu baru yang disukai saat sekarang ini, seperti memberikan varian rasa baru. Yang ketiga, bagian dalam mengatur strategi pemasaran pada usaha mochi. Usaha mochi sudah melakukan promosi pada sosial media yang ada seperti Instagram dan TikTok dengan memposting tempat lokasi yang tren saat sekarang ini. Dan posting produk mochi membuat pelanggan tertarik mencoba mochi ini. Baiklah, untuk flowchart siklus pendapatan ada 4 bagian, karyawan, bagian produksi, bagian operasional, dan owner. Yang pertama, mulai menginput data pesanan yang digunakan pelanggan, dan data pesanan diserahkan ke bagian produksi, kemudian bagian produksi memproses pesanan pelanggan. Lalu dibagikan lagi ke bagian karyawan,
untuk mencetak struk pembayaran dan memberikan pesanan pelanggan. Kemudian struk pembayaran menyimpan data penjualan dan menutup kas pada hari tersebut dan menghasilkan dokumen data penjualan. Yang pertama diarsipkan, yang kedua dibagikan ke bagian operasional. Bagian operasional menginput data penjualan, input data dalam jurnal buku besar, neraca, dan jurnal. Pengolahan data ke dalam laporan keuangan. Menghasilkan 2 file dokumen, file laporan keuangan, dan menghasilkan dokumen laporan keuangan. Yang pertama diarsipkan, yang kedua dibagikan ke owner. Owner melakukan pengecekan dan laporan yang sudah dicek akan selesai. Ancaman dan pengendalian plus pendapatan. Yang pertama, ancaman penurunan permintaan terhadap produk mochi. Untuk pengendaliannya, melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami preferensi konsumen dan melakukan inovasi produk. Yang kedua, keterlambatan pengiriman bahan baku mochi. Untuk pengendaliannya, membangun hubungan yang baik dengan supplier dan memiliki cadangan bahan baku. Yang ketiga, ancamannya, kenaikan harga bahan baku. Untuk pengendaliannya, membangun hubungan yang baik dan menggunakan kontrak jangka panjang dengan supplier untuk kestabilan harga atau mencari alternatif bahan baku. Yang keempat, ancamannya kualitas produk yang tidak konsisten. Untuk pengendaliannya, selalu melakukan kontrol terhadap kualitas dari bahan baku maupun alat yang digunakan. Dan pelatihan bagi karyawan. Yang kelima, ada ancamannya kesalahan alat produksi. Untuk pengendaliannya, menggunakan teknologi yang tepat guna untuk efisiensi dan konsistensi dalam memproduksi mochi. Yang keenam, ancamannya kesalahan dalam pengelolaan stok. Untuk pengendaliannya, menerapkan sistem manajemen yang efektif untuk meminimalisir stok berlebih atau kekurangan. Yang ketujuh, ada kesalahan dalam pengemasan produk. Untuk pengendaliannya, menggunakan bahan kemasan yang berkualitas dan memastikan proses pengemasan sesuai standar. Yang kedelapan, ancamannya kesalahan dalam pencatatan akuntansi atau pelaporan keuangan. Untuk pengendaliannya, implementasi sistem akuntansi dan audit internal secara rutin. Yang kesembilan, ancamannya adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Untuk pengendaliannya, adanya sistem pengawasan yang transparan dan melakukan rolling jabatan serta pelatihan etika kerja. Yang kesepuluh, ancamannya persaingan harga pasar yang ketat. Untuk pengendaliannya, mengembangkan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi produk dan kualitas layanan. Baiklah, untuk siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan siklus penjualan pada bagian mochi, bagian yang terlibat dan dokumen yang digunakan pada siklus pengeluaran tersebut. Yang pertama ada bagian yang terlibat, yang pertama ada owner. Owner melakukan pemeriksaan terhadap persediaan bahan baku dan perlengkapan. Lalu melakukan pemesanan pada bahan baku, setelah itu melakukan pembelian bahan baku dan perlengkapan yang mulai menipis. Selanjutnya ada manajer. Manajer menerima bahan baku dari pemasok atau supplier. Selanjutnya memeriksa kecocokan atau kesesuaian pada bahan baku yang telah diterima. Selanjutnya menyimpan bahan baku yang sudah dibeli. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan pada usaha mochi ini mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya ada bagian keuangan. Pada bagian ini melakukan pembayaran atas bahan baku yang telah dibeli, lalu membuat laporan pengeluaran kas. Dan dokumen yang digunakan pada usaha mochi ini, yang pertama ada surat pesanan barang, yang kedua ada faktur pembelian, yang ketiga ada laporan pengeluaran kas. Selanjutnya ada keputusan kunci pada siklus pengeluaran usaha mochi. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasikan barang, apa yang akan dibeli, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak barang yang akan dibeli. Nah, pada usaha mochi ini akan mengecek persediaan bahan baku dan perlengkapan apa saja yang mulai menipis untuk melihat bahan baku atau perlengkapan apa saja yang perlu di-restock kembali pada
pada saat dilakukan pengecekan lalu dibuat list order bahan tersebut atau perlengkapan barang yang akan dibeli. Yang kedua, bagaimana usaha dalam mengevaluasi pengeluaran usaha apakah sudah efisien? Usaha mochi memanfaatkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi untuk menganalisis pengeluaran dan keuangan pada usaha mochi. Lalu bagaimana usaha dalam memastikan kesesuaian faktur yang berhubungan dengan barang yang diterima? Dengan adanya faktur dari pemasok, maka bisa dilihat kesesuaian dan kecocokan dengan barang yang telah diterima. Karena jika jika barang yang diterima tapi tidak sesuai dengan faktur, maka akan terjadi kesalahpahaman antara pembeli dan pemasok. Lalu, kedepannya akan berakibatkan kepada si pembeli yang tidak ingin memasok barang dari pemasok tersebut. Dengan adanya faktur ini, eh, maka dapat mencatat kewajiban atas pembayaran kepada pemasok. Kewajiban untuk membayar kepada pemasok akan ditimbul karena ketika barang diterima. Faktur adalah alasan sebagian besar pengusaha mencatat utang setelah terima atau disetujuinya faktur pembelian. Dan dari faktur ini juga nantinya sebagai dokumen dan pembuatan laporan pada keuangan. Selanjutnya ada flowchart pada bagian keuangan, pada bagian pengeluaran. Nah, yang pertama ada owner. Owner melakukan pengecekan terlebih dahulu ketersediaan bahan baku yang sudah menipis, maka owner akan melakukan pemesanan. Selanjutnya, owner melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok atau stokis dengan membuat surat pesanan barang 2 rangkap. Satu diberikan kepada pemasok, satu lagi untuk diarsipkan. Yang selanjutnya, ada bahan baku yang telah dipesan dan faktur pembelian diterima oleh manajer dan melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang telah dipesan apakah sesuai dengan surat pesanan dan faktur pembelian. Selanjutnya, setelah bahan baku dicek tersebut sesuai dengan sesuai selanjutnya setelah bahan baku tersebut dicek, manajer akan melakukan pembayaran kepada pemasok atau stokis dan memasukkan kepada laporan pengeluaran kas. Baiklah, selanjutnya ada pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku. Pengendaliannya mengurangi ketergantungan dan mendapatkan harga lebih kompetitif. Yang kedua ada ancaman pengeluaran operasional yang sangat tinggi. Pengendaliannya menyusun dan mematuhi anggaran pengeluaran secara disiplin. Selanjutnya yang ketiga, ancaman keterlambatannya pembayaran gaji karyawan. Pengendaliannya menetapkan jadwal pembayaran gaji karyawan yang lebih jelas dan konsisten. Yang keempat, ancamannya kesalahan dalam pencatatan biaya yang berulang. Pengendaliannya menetapkan anggaran pemasaran yang realistis dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Yang kelima, ancamannya pemborosan pada alat dan peralatan yang tidak perlu. Pengendaliannya memanfaatkan peralatan yang masih layak digunakan. Yang keenam, ancamannya tidak memanfaatkan diskon atau potongan harga dari pemasok. Pengendaliannya memanfaatkan semua peluang diskon untuk mengurangi biaya pembelian. Yang ketujuh, ancamannya pemborosan energi dan utilitas. Pengendaliannya memantau biaya utilitas secara rutin. Yang kedelapan, ada ancamannya penyalahgunaan anggaran terhadap departemen. Pengendaliannya adanya pemantauan secara ketat dan memantau kegiatan pencatatan keuangan. Yang kesembilan, ancamannya kekurangan dana untuk membayar kewajiban jangka panjang ya. Pengendaliannya merencanakan semua pengeluaran dengan cermat berdasarkan proyeksi pendapatan. Yang 10, ancamannya biaya pemasaran yang tinggi. Pengendaliannya menetapkan anggaran pemasaran yang realistis dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Lalu adapun ancaman lainnya, kelebihan pembelian bahan baku, pengendaliannya melakukan perencanaan kebutuhan pada bahan baku yang akurat dan menggunakan sistem manajemen persediaan berbasis permintaan. Selanjutnya, ancamannya pembelian bahan baku tidak sesuai spesifikasi. Adapun pengendaliannya menyusun spesifikasi yang jelas untuk bahan baku dan melakukan pemeriksaan kualitas sebelum penerimaan barang.
Selanjutnya siklus produksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi usaha mochi. Perencanaan produksi. Usaha mochi memproduksi 500 mochi dalam sehari. Pembelian bahan baku mochi dilakukan 1 kali seminggu dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan bahan dan masa simpan bahan baku. Proses produksi. Menyiapkan bahan baku. 1. Siapkan tepung ketan 200 gram. 2. Siapkan tepung maizena 160 gram. 3. Gula. Menyiapkan gula 60 gram. Yang keempat, menambahkan susu 360 ml. Mengolah adonan. 1. Campurkan tepung ketan ke dalam susu cair. Setelah itu diberi pewarna makanan sesuai dengan warna varian yang tersedia pada varian mochi, yaitu strawberry, mangga, dan lain-lain. Campurkan gula pasir, aduk hingga merata. Kukus selama 30 menit. Membentuk adonan. Angkat adonan, lalu bentuk sesuai selera. Tambahkan buah-buahan ke dalam adonan yang dibentuk. Setelah dibentuk, baluri dengan tepung maizena yang sudah disangrai. Pengemasan. Mochi dikemas dalam kemasan yang menarik dan higienis. Pencatatan biaya produksi. Biaya produksi secara keseluruhan mencakup 1. Biaya bahan baku. 2. Biaya tenaga kerja. 3. Biaya peralatan. Dan 4. Pemeliharaan. Biaya kemasan dan biaya operasional lainnya seperti listrik, sewa tempat produksi. Biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dapat dilakukan dengan cara mencatat semua pembelian bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi mochi. Biaya bahan baku. Tenaga kerja yang terlibat dalam produksi mochi perlu dicatat dalam bentuk biaya upah yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan. Pencatatan biaya yang tenaga kerja termasuk gaji harian, mingguan, atau bulanan yang diterima oleh pekerja produksi. Biaya overhead. Biaya overhead mencakup biaya operasional yang mendukung proses produksi tetapi tidak langsung terkait dengan produk, seperti biaya sewa tempat, listrik, air, bahan bakar, dan perawatan mesin. Penentuan harga pokok produksi (HPP). Setelah menghitung total biaya produksi, Anda perlu menentukan harga pokok produksi HPP per unit mochi yang diproduksi. Misalnya, jika dalam 1 bulan Anda dapat memproduksi 500 mochi, maka HPP per mochi total biaya produksi ditambah jumlah mochi yang diproduksi. Flowchart siklus produksi. Owner mengecek terlebih dahulu ketersediaan bahan baku. Jika ketersediaan bahan baku menipis, maka owner akan melakukan pemesanan. Owner melakukan pemesanan bahan baku kepada pemasok atau stokis dengan membuat surat pemesanan barang dan mendapatkan 2 rangkap, 1 diberikan kepada pemasok dan 1 lagi diarsip. Bahan baku yang dipesan dan faktur pembelian diterima oleh manajer dan melakukan pengecekan terhadap bahan baku yang dipesan, apakah sesuai dengan surat pemesanan dan faktur pembelian.
Setelah bahan baku yang dicat tersebut sesuai, maka manajer akan melakukan pembayaran kepada pemasok atau stokis dan memasukkan ke dalam laporan pengeluaran kas. Dan selesai. Ancaman dan pengendalian siklus produksi. Ancaman, keterlambatan atau kelangkaan bahan baku. Pengendaliannya melakukan pengecekan kualitas bahan baku secara rutin dan memilih pemasok yang dapat memberikan bahan berkualitas dengan harga stabil. Ancaman, bahan baku yang tidak sesuai standar dapat merusak kualitas produksi akhir. Pengendaliannya memilih pemasok yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan bahan baku berkualitas tinggi dan menyimpan bahan baku dalam kondisi yang tepat untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi. Yang ketiga, ancaman. Mesin atau peralatan yang merusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu jalannya proses produksi dan menurunkan kapasitas. Pengendaliannya menyusun jadwal pemeliharaan rutin untuk menjaga mesin dan peralatan agar tetap berfungsi dengan baik. Ancaman yang keempat, kenaikan biaya bahan bakar, listrik atau upah tenaga kerja dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Pengendaliannya memantau dan mengelola anggaran dengan bijak untuk meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan pengeluaran. Ancaman yang kelima, tanpa pengawasan kualitas yang memadai, produk akhir bisa tidak sesuai standar, yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Pengendaliannya melakukan audit kualitas secara berkala untuk memastikan prosedur pengendalian kualitas diterapkan dengan benar. Ancaman yang keenam, ketergantungan berlebihan pada pasar lokal yang rentan terhadap fluktuasi permintaan atau kondisi ekonomi tertentu. Pengendaliannya melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren konsumen dan mengantisipasi perubahan dalam permintaan. Ancaman yang ketujuh, penyimpanan yang buruk atau pengemasan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan produk atau menurunkan kualitas produk mochi. Pengendaliannya menggunakan kemasan yang kuat dan aman untuk melindungi produk dari kerusakan saat pengiriman. Ancaman yang ke-8, tidak adanya tenaga kerja yang cukup terampil dapat memproduksi mochi dengan standar kualitas yang tinggi. Pengendaliannya memberikan insentif dan kondisi kerja yang baik untuk meningkatkan retensi tenaga kerja. Ancaman yang ke-9, kesalahan dalam tahap pengolahan. Pengendaliannya menetapkan SOP yang jelas dan terperinci untuk setiap tahap produksi untuk memastikan konsistensi produk. Ancaman yang ke-10, keterlambatan dalam pengiriman produk ke pasar atau pelanggan yang dapat mengganggu hubungan bisnis. Pengendaliannya memastikan bahwa produk yang siap dikirim disimpan di lokasi yang dekat dengan pusat distribusi untuk meminimalkan waktu pengiriman. Dan sekian dari saya. Baiklah, sekian penampilan hasil diskusi kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah menyampaikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Saya akhirin hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.